Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Udah gak kerasa di materi ke-6 ini kita sudah membahas tentang mahasiswa yang mampu mengelaborasi manajemen pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang lebih dalam, aku mau kasih inspiratif buat kalian sedikit. Jadi sebenarnya pendidikan itu adalah fondasi bagi masa depan, dari pendidikan dasar yang membangun karakter hingga pendidikan yang menengah hingga pendidikan tinggi yang mempersiapkan semua generasi unggul untuk di dunia profesional. Kalian tahu gak sih, sebagai mahasiswa itu kita diharapkan sebagai agen perubahan yang mampu mengelaborasi manajemen pendidikan di setiap jenjangnya. Dan bagaimana strategi yang terbaik untuk mengelola pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu? Nah, mari kita kupas materi pembelajaran di dalam video ini. Simak video selanjutnya. Baik, kita akan masuk ke materi pertamanya, yaitu manajemen pendidikan dasar. Maksud dasar itu adalah yang pertama atau fondasi dalam pendidikan formal yang terdiri dari SD dan SMP. Tujuan dasarnya itu harus biasa untuk membangun fondasi akademik anak dan karakter. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan anak mulai dari dasar yang seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, yang kedua itu adanya pendidikan menengah. Kurikulum sudah menyiapkan masing-masing dari tujuan pembuatan pendidikan menengah ini. Nah, yang pertama itu SMA. SMA itu untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau universitas. Sedangkan SMK itu mempersiapkan siswanya untuk keterampilan dalam kerja. Nah guys, ada beberapa macam strategi manajemen dalam pendidikan menengah ini. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan berbasis kompetensi. Yang kedua, kolaborasi dengan industri untuk berpendidikan. Dan yang ketiga, sistem penilaian berbasis pencapaian pembelajaran. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adanya manajemen pendidikan tinggi, yaitu tingkat universitas, institut, politeknik, dan akademik. Kurikulum dan model manajemennya ada beberapa, yaitu berbasis penelitian dan inovasi, dan kedua, sistem kredit semester atau fleksibilitas akademik. Nah, selanjutnya, sesuatu itu mempunyai tantangan, dan jika mempunyai tantangan tentunya harus mempunyai solusi dong. Dan jadi ini kita masuk ke materi yang tantangan dan solusi dalam manajemen berpendidikan. Yang pertama, tantangan umumnya, kualitas guru dan tenaga berpendidikan kurang. Jadi kurikulum yang perlu disesuaikan untuk kebutuhan zaman. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas pendidikan. Bagaimana solusinya? Ya harus meningkatkan pelatihan tinggi bagi tenaga pendidikan. Yang kedua, digitalisasi dalam pembelajaran dan administrasi. Dan yang terakhir, kebijakan berbasis data untuk pemerataan pendidikan. Jadi kesimpulannya, dari manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi itu mempunyai masing-masing tantangan strategi yang unik dalam setiap tingkatannya. Dan pendidikan dasar ini membentuk karakter, sedangkan pendidikan menengah ini mempersiapkan masa depan, dan pendidikan tinggi ini menekankan riset serta keahlian profesional. Nah, perlu kalian tahu, keberhasilan dalam sistem pendidikan ini bergantung pada manajemen efektif, kurikulum yang relevan, tenaga pendidik yang berkualitas, dan kebijakan adaptif. Dan yang terakhir yaitu sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat penting untuk memastikan pendidikan ini merata dan berkualitas. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.